Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 413 dengan nama Faizul Fikri Firmansyah, NIM A11 2025 16552. Dengan saya Bilal Abdul Jamrugani dengan NIM A11 2025 16556. Dengan saya Teoku Muhammad Salman Farisisya dengan NIM A11 2025 16. Kami akan melakukan presentasi tentang analisis pola konsumsi dan pengeluaran pangan per kapita di Indonesia berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional atau SUSENAS. Latar belakang, mengapa analisis data pengeluaran itu penting? Di Indonesia, permasalahan pangan utama berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat adalah kenaikan harga pangan. Perubahan tingkat kesejahteraan akibat kenaikan harga pangan berbeda menurut kelompok seperti menurut tempat tinggal, perkotaan atau pedesaan, status kemiskinan seperti miskin atau tidak miskin, sumber utama penghasilan rumah tangga seperti pertanian atau non pertanian, demikian pula kontribusi masing-masing kategori pangan terhadap perubahan tingkat kesejahteraan berbeda pada kelompok rumah tangga sama. Hasil riset menunjukkan bahwa pola konsumsi rumah tangga di Indonesia dikelompokkan menjadi konsumsi ikan air laut sebesar 22,10 kg per kapita atau per tahun, ikan tawar atau ikan payau segar sebesar 16,75 kg per kapita atau per tahun, udang segar sebesar 9,8 kg per kapita atau per tahun, dan ikan olahan sebesar 4,2 kg per kapita per tahun. Dugaan model permintaan memberikan hasil cukup baik dengan 82,15%. Simalele, Bengkulu Tengah, Bangka, Kota Jakarta Pusat, Magelang. Pangkolnya 0,258, 0,093, 0,056, 0,039, 0,004. Ikan tenggiri 0,008, 0,001, 0,002, 0,001. Ikan bandeng pola konsumsi tidak terbagi rata. Yang di bagian Bangka itu 0,003, Kota Jakarta Pusat 0,018. Untuk Magelang 0,003. Untuk Mujair itu 0,005, 0,002. Untuk Bangka itu tidak terbagi rata, Kota Jakarta Pusat dan Magelangnya tidak terbagi rata juga. Berikut adalah data yang kita miliki pada tahun 2024 tentang rata-rata konsumsi hewani ikan per kapita dalam seminggu yang menunjukkan bahwa tingginya konsumsi hewani ikan daerah pesisir sejalan Kondisi gaya hidup dan makanan jadi. Berikut adalah data yang ditunjukkan pada tahun 2025 peningkatan pengeluaran untuk makanan jadi menunjukkan pergeseran gaya hidup masyarakat yang menginginkan kepraktisan. Fenomena ini dikenal sebagai nutrition transition. Berikut adalah dinamika konsumsi bumbu-bumbuan. Di sini kita bisa lihat bahwa grafik pie yang ditunjukkan di bumbu terasi atau petis itu kita bisa ambil, data ini diambil dari pada tahun 2024 yang dimana bumbu merupakan komoditas penyumbang inflasi yang signifikan karena permintaan yang dapat menyebabkan perubahan harga dan memiliki dampak kecil terhadap perubahan kuantitas barang yang diminta atau ditawarkan. Kesimpulan dan rekomendasi. Analisis data ini membawa kita pada 3 kesimpulan besar. Pertama, disparitas geografis. Kita melihat bukti nyata ketimpangan akses pangan. Konsumsi ikan di wilayah puncak Papua hampir 0, kontras dengan mumbang hasutan yang mencapai hampir 2,5 kilo. Ini bukan soal selera, tapi soal aksesibilitas dan logistik. Kedua, fenomena convenience over covering. Data membuktikan teori transisi gaya hidup Jakarta Utara adalah contoh ekstrim pengeluaran makanan jadinya tertinggi di Indonesia, 135.000 per minggu, tapi konsumsi bumbunya sangat rendah di bawah rata-rata nasional.
Artinya dapurnya jarang ngebul, masyarakatnya bergantung pada makanan instan atau warung. Oleh karena itu, rekomendasi kami adalah pemerintah tidak bisa menggunakan strategi tunggal di pedalaman. Fokusnya adalah infrastruktur logistik agar ikan bisa masuk. Sedangkan di kota besar lainnya, fokusnya adalah edukasi gizi. Karena masyarakatnya makan enak dan praktis, tapi belum tentu sehat. Produk yang kita pikirkan adalah aplikasi pemetaan gizi, yang dimana platform digital yang memetakan wilayah kekurangan gizi, stok pangan, dan penerimaan bantuan agar distribusikan secara tepat sasaran. Nah, itu bisa untuk mengurangi beberapa wilayah yang tidak merata untuk pendapatan dari gizi dan konsumsinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.